Bentar Ibu, lebih baik pakai bahasa Indonesia ya Bu ya, karena penontonnya bukan cuma Jawa nih, kasihan yang di luar Jawa. Gimana Ibu? Oke. Gini loh Miss Yuni, semalam saya baru Handfree-nya tolong dikondisikan Ibu, handfree-nya Ibu. Gini. Miss Yuni, semalam saya hubungi nomor telepon Miss Yuni, tapi yang respon, yang membalas admin. Siap. Saya di sini sedang kerja Miss Yuni, tapi anak saya di Indonesia kerjanya tuh sudah mapan. Ini saya cerita dulu ya Miss Yuni. Siap. Kerjanya di Indonesia, di PT Inka Madiun, yang membuat kereta api itu Miss Yuni. Lah di situ dia kepencot, dia kepingin gendro, ingin ke Korea. Oke. Nah, saya ini sebagai orang tua Miss Yuni, anak sudah 2, yang ini sudah punya anak, nomor 1 ini lelaki, sudah punya anak. Ya kalau boleh itu saya nggak bolehin gitu loh Miss Yuni, sebab saya ini setiap hari mendengarkan YouTube Miss Yuni, setiap hari. Selagi buka YouTube mesti Miss Yuni yang saya dengar. Begitu banyak penipuan, berbagai cara penipuan. Saya sudah paham Miss Yuni. Jadi sebagai orang tua saya takut. Itu loh. Nah, saya dikirimi seperti apa ya? Seperti kayak semacam brosur apa gimana ya Miss Yuni ya? Ya, dikirimkan ke saya. Semalam saya sudah kirimkan ke admin Miss Yuni. Terus itu resmi dari pemerintah apa tidak gitu loh Miss Yuni. Saya di situ takut, semua masih ada ya, saya simpan masih ada, yang saya share ke admin Miss Yuni pun sudah ada. Anaknya sudah 2 Miss Yuni. Saya ini takut nanti sudah masuk PT, terus belajar di situ lama, terus nanti tak jadi terbang, akhirnya mengundurkan diri, kita kena menebus. Begitu susah kita mengumpulkan uang, nanti nggak jadi terbang atau malas belajar atau gimana, sudah masuk di situ, akhirnya mau keluar duit pula. Situ Miss Yuni aku takut sekali. Yang saya tanyakan Miss Yuni, apakah itu resmi atau tidak, itu loh. Ibu, saya itu bukan verifikasi dari pemerintah. Untuk mengetahui itu benar atau tidak, suruh anakmu datang ke Disnaker. Karena kalau terjadi sesuatu itu Disnaker yang tahu Ibu. Apakah itu PT-nya tercatat atau tidak. Jadi kalau untuk mengetahuinya harus tanya Disnaker Ibu. Sebab ini loh Miss Yuni, semua brosur itu masuk di PT Inka situ. Jadi kawan-kawannya Inka itu katanya banyak yang daftar gitu loh. Terus saya nih sebagai orang tua, saya saranin gini, dengarkan YouTube Miss Yuni, di situ banyak penipuan. Saya share semua. Lepas itu dia kata, ibu nih nggak tahu kerja di Inka sini perkoso, ibaratnya cakap gitu Miss Yuni. Jadi ayo, terus gimana aku nyaranin anak Miss Yuni. Kalau dia bilang di Indonesia aja rekoso, apalagi di luar negeri Bu. Di luar negeri itu lebih berat lagi. Anak-anak di Korea itu tidak pernah menampakkan air matanya loh. Anak-anak Korea itu anak-anak bener-bener pilihan loh. Anak-anak Korea itu berat loh Bu kerjaannya. Mungkin ada yang nggak berat, tetapi itu sebagian. Percaya deh Ibu, kerja di Korea dengan gaji 30 juta, dengan gaji 50 juta, itu berat banget Ibu. Cuman laki-laki tidak pernah bercerita. Laki-laki tidak akan pernah bercerita. Saya paham Miss Yuni, memang saya nggak memperbolehkan Miss Yuni, saya nggak memperbolehkan. Umur dia pun sudah 34. Oh, angel kalau 34 itu Bu. Karena biasanya itu usia-usia produktif. Usia-usia produktif Ibu. Jadi saya tuh tidak tahu kenapa orang-orang di Indonesia mudah terpedaya dengan profil-profilnya anak Korea. Anak-anak Korea itu tidak pernah mengeluh Bu. Anak-anak Korea itu kalau ngumpul pertemanan aja mereka tahu kok taruhannya nyawa. Tapi anak-anak Korea itu sangat kuat sekali.
Keren anak-anak Korea. Makanya kalau menyakitin anak-anak Korea itu bener karmanya berat sekali. Anak-anak Korea baik cewek baik cowok, makan sambil berdiri sambil lari. Anakmu di Indonesia aja sambat selem-lemat tenis. Angel di luar negeri, Bu. Sebab itulah Miss Yuni, saya dimintai pendapat pun saya sekali brosur itu dibagi ke saya, di share. Saya nggak ada minat langsung. Sudah mapan-mapan kerja di situ, umurnya sudah 34, anak 2. Kenapa nak minat ke sana? Dulu di Brunei 2 kali Miss Yuni gagal, minta pulang. Pertama kali minta pulang. Lepas itu istirahat di Indonesia 1 tahun, pergi lagi pun gagal lagi. Enggak gagal, 2 tahun terus nggak mau balik lagi. Padahal ini merintis saja di Brunei, nggak usah pakai bahasa. Ini mau pergi ke dunia, kok itu pakai bahasa, belajar bahasa. Katanya Miss Yuni, katanya mau belajar bahasa dulu, nanti bahasa kalau nggak menguasai pun nggak akan terbang. Itu memang betul. Tapi saya tak tahu bagaimana caranya saya memberi nasihat ke anak saya itu loh Miss Yuni. Saya kadang-kadang tak tahu gimana caranya. Sedih Miss Yuni, betul-betul sedih. Anak sudah kerja mapan tapi kepencot brosur-brosur yang seperti itu gitu loh. Supaya itu saya cerita dan minta, cerita dan bertanya gitu loh Miss Yuni. Di situ ada nomor teleponnya Miss Yuni, nanti saya akan bagi Miss Yuni brosur itu. Ya, saya nggak menyalahkan brosur, Bu. Brosur adalah promosi. Itu tergantung dari anak jenengan. Memang kalau sudah kepencut itu sulit ya. Tergiur dengan gaji tinggi, mereka tidak pernah, karena anak-anak Korea tidak pernah menceritakan capek mereka. Mereka tidak menceritakan kelelahan mereka. Anak-anak Jepang tidak pernah menceritakan air mata mereka. Itulah kelebihan Korea, Jepang. Jadi adik saya ada di Jepang, Ibu. Adik saya ada di Jepang. Adik saya tetesan air mata, luka, bahkan kecelakaan kerja, teman-temannya seperti ini seperti itu, bahkan dipecat secara sepihak. Mereka nggak pernah mengeluh. Yang ditunjukkan sama anak-anak Korea itu adalah tawa, canda, kumpul sama teman-teman. Saarwe wong Indonesia iki arek-arek Jepang iki mek ngombe ngono tok, padahal nangis mereka, Bu. Mereka nangis, apalagi musim dingin. Korea keras, apalagi yang di kapal. Bener. Jangan terperdaya oleh VT-VT-nya anak Korea, karena mereka air matanya mereka simpan rapat-rapat. Mereka tidak ingin keluarganya tahu, mereka tidak ingin tetangganya tahu, mereka tidak ingin siapapun tahu. Iya, ya pastilah Miss Yuni, sebab orang kalau sudah merantau tidak akan menceritakan yang menderitanya, mesti yang diceritakan suksesnya. Itu kalau sukses, betul nggak Miss Yuni? Betul. Kalau nggak sukses mereka diem saja. Ada yang kemarin waktu corona mereka nggak kerja, malah minta kiriman uang sama keluarganya, tapi mereka nggak cerita. Ada yang di perkebunan musim dingin jadi es semua, nggak ada uangnya juga. Kemarin Miss Yuni upload yang video YouTube yang itu, yang ibunya dengan bapaknya, katanya bapaknya mau nggajuli anaknya di Jeju itu. Itu saya share kepada dia. Saya share kepada anak saya perempuan, menantu, anak saya sendiri. Tapi nggak ada respon, nggak mau mendengar kata-kata saya ini. Banyak yang saya share video Miss Yuni ke keluarga saya sendiri di rumah Miss Yuni, tapi nggak ada yang, karena sudah kepencet itu loh Miss Yuni, brosur itu kan ada nomor teleponnya Miss Yuni. Ya karena tergiur tadi, Bu. Iya. Dikata mau pergi belajar dulu. Ya memang betul lah, belajar dulu, nggak usah dikasih tahu. Ke Korea itu bukan langsung, bahasanya pun sudah lain, betul nggak Miss? Sebab nanti selepas ini saya akan share telepon saya ini dengan Miss Yuni kepada anak saya, bahwa saya sudah tanya. Saya suruh hati-hati Miss Yuni, sebab begitu banyak penipuan, berbagai cara penipuan.
Yang itu yang saya tanyakan, yang saya eman Miss Yuni, sebab masuk di Inka itu sudah susah, bukan senang nak masuk kerja di Inka, kerja sudah mapan-mapan, lagi umurnya sudah 34, anaknya 2, kenapa nak kepencut ke situ? Kalau dulu mau kerja di Korea jangan nikah dulu. Betul. Masih muda, bisa belajar, nggak usah nikah, nggak punya tanggungan anak, istri. Betul Miss Yuni, saya pun di luar negeri Miss Yuni, tapi alhamdulillah semua berhasil, anak sudah habis kuliah semua, tinggal tahun ini saja saya pulang, saya ingin hidup saya tenang, ibarat makan sambal, sudah tenang di rumah dengan bapak dia. Tapi kalau anak saya sebelum balik pun anak gendro seperti ini, memang susah nak tidur Miss Yuni, nak mikirkan anak, tak boleh masuk. Saya punya saran tuh Miss Yuni, sebab itu saya nak betul-betul telepon Miss Yuni. Semalam saya baru WhatsApp, ternyata Miss Yuni punya admin, dan hari ini pertama kali saya telepon Miss Yuni angkat. Memang terima kasih Miss Yuni, terima kasih. Siap Ibu. So intinya Miss Yuni tidak tahu itu brosur yang saya kirimkan itu, tidak tahu ya Miss Yuni? Saya tidak tahu Mbak, saya tidak tahu. Coba cek aja ke Disnaker atau ke BP2MI. Iya, kalau Miss Yuni nggak boleh dong ngecek. Bagaimana caranya? Datang lo, suruh datang dulu ke Disnaker anakmu itu. Apakah benar? Karena LPK-nya mahal juga. Disnaker itu di Jakarta atau di mana tempatnya? Di mana-mana ada Bu, di Madiun juga ada. Oh, di Madiun itu juga ada. Ada Ibu, Disnaker. Oke, Miss Yuni, terima kasih. Saya ceritakan masalah ini dan minta pendapat. Saya sudah lega. Nanti kalau anak saya dengan menantu, anak laki, perempuan, menantu, kalau tidak percaya saya telepon Miss Yuni, saya akan share ini. Ini suara saya. Siap Ibu. Saya tidak main-main. Saya bila tidak boleh. Siap Ibu. Biar saya dianggap main-main Miss Yuni. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ya tergiur oleh gaji besar, jadi susah ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan tentunya saya jam 11.30 harus keluar dari rumah karena satu sudah meluncur ke Yunlong, dan hari ini saya akan datang ke rumah sakit Jordan. Setelah itu sorenya saya akan ke Kuntong untuk membesuk salah satu temanmu yang ada di rumah sakit. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali sudah mengingatkan ya. Ini karena kalian yang mengingatkan. Tadi saya sudah terlupakan ya. Karena jujur saja telepon masuk sangat banyak sekali. Saya tidak bisa mendengarkan semuanya satu persatu ya. Oh ya, Cece yang trauma kemarin. Oh iya sebentar. Waduh. Trauma. Aduh. Oh ya. Oh ya, Cece yang trauma kemarin ya. Sebentar. Duh, mana ya? Aduh, mana ya? Aduh, mana ya trauma? Oh iya, Cece yang trauma ya kemarin ya? Betul. Halo, Ndok. Kamu gimana, Ndok? Saya udah di ruangan di kepolisian di KJRI. Oh, 18. Syukur alhamdulillah Miss Yuni. Jadi sudah diselidiki sama KJRI ya, Ndok ya? Iya. Sudah ini lagi pas kebetulan agensi saya itu lagi ngurus apa saya nggak tahu di lantai bawah. Terus tetap kepolisiannya ngabarin ke bosnya polisi ini kalau bahwa ada agensi ini di bawah. Oh iya, kebetulan lagi mengurus lain maksudnya ya. Jadi bukan
nggak tahu ngurus apa gitu. Terus tapi kan aslinya agentmu ngomongnya sama kamu kan belum buka. Katanya iya kan tanggal 5, katanya bosnya itu disuruh tanggal 5, katanya bosnya agent itu katanya masih di luar negeri gitu. Makanya saya ngomong apa adanya sama polisi tadi kok, Miss. Alhamdulillah. Berarti kan mereka sudah buka dong. Makanya. Berarti kan mereka sudah buka, bahkan nunggu kamu sampai tanggal 5, Dok. Katanya iya, disuruh tanggal 5. Saya ini cepet-cepet bidang beres gitu loh, Miss. Masa saya dibording terus gitu. Iya, siap. Berarti cepet, semoga cepat ditangani ya sayangnya. Update Miss Yuni ya, Dok ya. Berarti sudah ditangani. Miss Yuni takutnya lupa juga nggak update sama kamu. Benar nggak? Iya. Jadi sudah ditangani kepolisian yang ada di KJRI. Sudah. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ya wes, ada apa-apa SMS ya, Dok ya? Oke, terima kasih. Oke. Agennya bilang tanggal 5 baru bisa ngurusin mbaknya. Dan akhirnya mbaknya Yorpe mau naik sebentar. Ada apa Yorpe? Sebentar. Kenapa Yorpe mau naik? Mana? Nggak ada itu. Yorpe mau naik? Nggak ada itu. Nggak ada. Yorpe nggak ada. Nggak minta. Nggak minta naik. Yorpe nggak minta naik kok. Mbaknya trauma itu karena dilecehkan oleh anak majikan. Dan agennya malah nanyain kamu itu sebenarnya dipecat atau melarikan diri, bukan melarikan diri, dipecat atau memecat majikan. Jadi ini pertanyaan agent juga aneh juga gitu loh. Wong anak mau diperkaos anak majikan kok